Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli. Hari ini saya akan melihat Euro USD ya. Karena ini Euro USD ini dari kemarin sideways terus. Ini bagus ini. Sideways ya. Jadi biasanya kalau udah sideways lama akan terjadi pergerakan yang lumayan sangat besar ya. Nah, jika kita perhatikan di sini Euro USD ini dia kemarin turun sampai sini ya. Saya akan simpan di area body warna hitam. Dia turun sampai sini dan membentuk support baru, lalu kemudian dia naik ke atas membentuk resisten baru ya. Nah, ini support, ini resisten. Nah, dia bermain di area support ataupun resisten. Sideways-nya lumayan, dan ini memang sudah terjadi adanya seperti pause breakout ya, karena naik kemudian turun, dan ini ada konfirmasi bearish yang lumayan cukup besar. Nah, ya, itu konfirmasi bearish yang lumayan cukup besar. Nah, kemudian kalau saya perhatikan dia turunnya hanya sampai sini, sampai support ini. Kita lihat di sebelah ada area semacam support kecil ya. Saya akan simpan di situ. Ini sebagai area acuan juga untuk kita jadikan support level ya. Saya akan memberikan warna biru supaya terlihat. Nah, baik. Nah, jadi pergerakan Euro USD pada saat ini, kalau misalkan saya perhatikan, kita harus memperhatikan di area ini, dan ini ada kemungkinan harga akan naik. Ada kemungkinan harga akan naik karena dia break di area support. Hanya biasanya untuk naik itu dia akan membuat satu gerakan besar dulu ya. Nah, ini planning saya, rencana saya untuk Euro USD. Sebaiknya jika teman-teman mau melakukan entry, harus memperhatikan dulu ini. Naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun di sini, naik sampai sini, turun lagi, naik lagi sampai sini, kemudian dia turun kembali, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dan saya rasa nanti akan kembali ke sini ya, akan kembali ke sini, dan apabila level support ini ditembus bisa berhasil akan menuju ke area ini. Biasanya akan membentuk pola seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau melakukan entry buy, saya rasa yang bagus buy itu di ya, untuk Euro USD kalau misalkan mau buy di area-area inilah, kalau misalkan mau buy ya. 1, 2, saya akan tandain area-area buy supaya nanti tidak terjadinya floating yang besar. Kalau sekarang entry sell saya rasa sah-sah saja. Nah, hanya kita batasi selnya sampai 11318. Intinya
Jika Euro USD sudah berada di area ini, yang harus teman-teman perhatikan adalah menunggu konfirmasi bullish sebaiknya. Ya, menunggu konfirmasi bullish di area yang saya memberikan kotak biru ini. Nah, menunggu konfirmasi bullish. Jika tidak ada, ya jangan. Ada dua option ya. Pertama di sini, kalau di sini ini entry-nya bisa low risk ataupun sangat riskan. Resikonya sangat kecil. Kemudian ini medium ya. Nah, untuk targetnya kita bisa menyimpan di area resisten yang nanti akan dituju dan sudah menjadi resisten yang terbentuk pada saat ini. Ini targetnya 1386 dan mungkin lebih tingginya di sekitar di atasnya. Ya. Jadi untuk Euro USD saya rasa sebaiknya melakukan entry buy di area ini, di area support. Di area garis biru ini juga lumayan cukup bagus. Di sekitar 12326. Ini cari konfirmasi bullish di sini. Nah, jika tidak ada konfirmasi bullish di sini, cari di bawah. Karena ini merupakan area-area support pada saat Euro USD terjadinya kenaikan. Ya. Ini kan dia turun, naiknya di sini mulai start naik dia di sini. Ya. Ini start garis panah warna putih ya, bisa standby untuk kenapa enggak warna biru. Ini yang warna biru adalah area low risk untuk melakukan entry buy. Panah biru juga sama. Ya, ini lumayan untuk jangka panjang. Nah, ini apalagi nanti banyak news yang akan dirilis di fundamental. Jadi sebaiknya untuk Euro USD saya rasa kita lebih baik menunggu kurang lebih seperti ini ya. Ini jika melihat pada time frame yang lebih besar ataupun D1. Mungkin ke 1500 bisa jadi. Ya, hanya untuk buy sebaiknya mencari konfirmasi di sini di garis biru ini. Ya, kenapa garis biru saya jadikan area acuan untuk buy? Karena kita perhatikan di sini ada konfirmasi bullish, dia reject di sini kemudian naik, turun, reject lagi, naik, turun, hanya sampai sini. Jadi saya berkesimpulan di area ini buyer sudah mulai masuk ya di atas garis biru ini. Ini juga candlenya candle reversal ya, turun. Nah, ini bullish lumayan cukup besar. Nah, untuk low risk ya di area inilah untuk melakukan entry buy pada Euro USD. Nah, jika ini ditembus ya jangan panik. Jika ini ditembus jangan panik karena lebih baik menunggu konfirmasi bullish di sini di level 11318. Targetnya di atas. Jadi sekarang yang mempunyai posisi sell aman. Ya nanti tapi target terdekat kalau misalkan nggak mau nunggu lama bisa menyimpan di 12300 ataupun 12450 untuk entry sell. Nah, tapi nanti jika kita mau melakukan entry buy
ini di sini ya, menunggu konfirmasi bullish. Nah, ini targetnya lumayan dan resikonya nanti sangat kecil sekali. Nah, ini melihat pada time frame D1 ya. Tapi ini kan belum terjadi, jadi tetap kita harus menunggu konfirmasi yang pasti ya, menunggu konfirmasi yang pasti yang akan terjadi nanti. Yang jelas ini candlenya sudah lumayan bearish nih, bearish turun, kemudian dia naik, ini bearish juga, dan ini dia kemarin retest, ini juga hari kemarin retest. Nah, apakah hari ini bisa menembus low hari kemarin? Kalau misalkan menembus low hari kemarin, ada kemungkinan menuju ke 12350 ataupun 12300. Tapi perlu diperhatikan high kemarin di level 13469. Nah, apabila 13469 ditembus, nah, kita menunggu konfirmasi bearish di area-area atas lagi. Ya, yang jelas ada kemungkinan euro ini masih akan turun sebelum nanti naik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.